Termasuk salah satu nikmatnya Allah buatkan bagi kita hewan yang bisa ditunggangi atau yang bisa dibuat jinak untuk melakukan bepergian. Kalau sekarang sudah ada teknologi mesin. Kalau zaman dulu, bayangkan bepergian tanpa ada hewan yang bisa ditunggangi, yaitu berbulan-bulan. Di salah satu nikmat Allah itu, Allah buatkan, Allah ciptakan hewan itu bisa ditunggangi supaya bisa melakukan perjalanan. Oleh karena itu ayat ini pun berbicara tentang safar, perjalanan. Walladzi khalaqal azwaja kullaha, dan Allah menciptakan seluruhnya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada pendek, indiknya, ada gemuk, ada kurus, ada laki-laki, ada perempuan, ada susah, ada senang, sepasang-sepasang. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarakabun, dan Allah menjadikan bagi kalian, berarti sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita, minal fulk, kapal. Kapal itu kan sudah ada pada zaman Nabi Nuh, yang Allah perintah Nabi Nuh membuat kapal. Yang orang-orang mengatakan kaumnya Nabi Nuh ini mulai gila sudah. Kenapa gila? Membuat kapal di atas gunung. Kan kada masuk akal. Ibarat sekarang pun ada orang seperti itu, mungkin kita bilang gila aja. Sama juga kayak kaum Nabi Nuh. Memang coba aja seperti itu. Kita ini susah husnuzon kepada orang itu susah. Yang aneh-aneh sedikit kita bilang mulai sinting. Berarti kita sama kayak kaumnya Nabi Nuh. Ini mulai sudah gila. Kenapa? Membuat kapal di atas gunung. Bayangkan andai kata sekarang ada orang seperti itu, kemudian difoto, diviralkan, lihat komentarnya, mulai sudah ada yang menyebut gila, ada yang halus sedikit, OGDJ, orang kebuat, ada paham. Susah-susah disingkat, orang gila aja lah, orang sinting. Padahal kan bisa, husnuzon itu bisa. Kita itu diperintah husnuzon, bukan su'uzon. Kata Imam Al-Ghazali, boleh su'uzon kalau sudah mencari alasan 75 alasan. Ada yang masuk akal, baru su'uzon. Padahal kan alasan itu banyak yang membuat masuk akal. Cuman kebanyakan kita jarang mau husnuzon, su'uzon. Itu kepada orang, apalagi tertimpa kepada kita. Karena contohnya, kita berjalan di pasar, tiba-tiba ketemu orang langsung menempelin kita. Kira-kira bagaimana lah sikap kita? Jelaslah balas kita. Kurang ajar. Apa menempelin aku? Ada gawian kan? Sini, balas 2 kali 3 kali. Padahal itu kan kalau dibuat husnuzon masih bisa ya. Kenapa orang ini menampar aku?
Aku tidak kenal kepada dia, dia pun mungkin tidak kenal kepadaku. Kenapa menampar? Apa salahku? Oh, ini jangan-jangan aku ini ada tersalah urat di kepala. Allah ingin membetulkan uratnya, sehingga Allah tundukkan dia untuk menampar aku. Alhamdulillah ada yang membetulkan uratku. Bisa seperti itu. Cuman siapa kira-kira orangnya? Kenapa yang menampar aku? Aku tidak ada salah. Oh, ini ditundukkan Allah menampar aku. Mungkin ada tersalah uratkan di sini yang menyebabkan bisa-bisa stroke. Alhamdulillah. Berarti dibetulkan uratnya sudah. Ada yang kan seperti itu. Yang ada cari orangnya, bawa parang seperti itu. Yang ada kan seperti itu. Nah, itu bayangkan. Padahal bisa jadi kan Nabi Khidir itu kan, kalau zaman Nabi Khidir kan kayak zaman Nabi Musa yang berteman dengan Nabi Khidir, aneh-aneh kan. Tiba-tiba melihat perahu dilubangi, bukan perahu sendiri, perahu orang. Ternyata ujungnya baik. Nah, kenapa Nabi Musa tidak husnuzon? Karena Nabi Musa ini syariatnya, ilmunya ilmu syariat yang secara zahir mungkin tidak mungkin tiba-tiba langsung dihusnuzoni. Bagi yang parah, mana yang parah? Nyembelih anak orang. Nyembelih anak orang. Kira-kira tuh kalau kita yang jadi orang tua anak tuh bisa lah kira-kira husnuzon. Padahal ternyata baik. Mana baiknya? Diungkapkan oleh Nabi Musa. Kenapa aku sembelih anak orang tadi? Sebagian riwayat tafsir mengatakan dipilas kepalanya, plaknya mati. Ada sebagian pakai pisau, tariknya kepala istri. Lah, ini orangnya. Bayangkan kalau itu ayahnya, ibunya tuh kita, kira-kira bisa ada husnuzon? Ada bisa gitu. Yang ada cari, lapor polisi. Pokoknya kalau kada ditangkap, kayak apapun caranya, pengacara apapun kubiar. Ternyata baik pada hari itu. Lah, kenapa saya bunuh? Karena Allah ingin mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik. Karena anak itu kalau dibesarkan nanti dia tidak akan menjadi baik, bahkan membawa orang tuanya menjadi tersesat. Allah matikan waktu kecil karena Allah ingin mengganti anak perempuan. Yang mati itu anak lelaki itu. Allah akan gantikan anak perempuan, yang anak perempuan itu nanti solihah dan dikawini oleh seorang nabi. Nah, catatan itu sudah ada, dilaporkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Digantikan, dikawini oleh nanti seorang nabi dan melahirkan nabi-nabi daripada situ. Oh, kata Nabi Musa, kenapa kan kepada dari awal? Kan husnuzonnya baik. Nah, kenapa anak ini dibunuh orang tiba-tiba? Pelakunya kada tahu ditangkap, aku tidak ada salah lawan orang. Oh, jangan-jangan nih kayak Nabi Khidir. Mungkin anak kuning membawa kesesatan, namanya gana. Mudah-mudahan diganti Allah yang lebih baik. Nah, siapa yang kira-kira kayak itu tuh? Di antara yang model kayak itu tuh yang ada. Yang murni nerima apa takdir Allah. Jauh ke situ pembahasannya. Wallazi khalaqal azwaja kullaha. Jadi Allah ciptakan minal fulki, kapal. Ini Nabi Nuh, mulai zaman Nabi Nuh sudah menciptakan kapal. Dibuat bilang orang gila. Ternyata memang berlayar kapal Nabi Nuh ketika air sudah sampai tingginya setinggi kapal. Wal an'am, hewan-hewan yang tarkabun yang kalian bisa tunggangi. Banyak hewan yang bisa ditunggangi. Unta bisa, kuda bisa. Unta itu spesialis padang pasir, karena unta itu punya punuk. Punuk itu menyimpan air. Oleh karena itulah unta kalau dia minum seember itu habis biasanya. Dia tidak minum seperti yang lain, sedikit-sedikitnya, banyak minumnya. Air itu disimpan di punuk. Nah, ketika melakukan perjalanan jauh,
maka nanti menyimpan lemak dan air di punduk. Dari situlah sampai kita berjalan. Tapi sanggup berjam-jam seharian, nanti istirahat minumkan lagi. Dia santai jalannya tapi tahan lama. Beda kuda. Kuda ini umum, dia di padang pasir bisa, di padang tidak pasir bisa, di hutan bisa, tapi dia tidak spesialis padang pasir. Dia tidak sanggup lama, dia laju cuma, tapi lama tidak. Inilah kendaraan-kendaraan. Ada yang di bawah itu apa? Keledai. Nah, keledai, bigal, sama itu. Di bawah kuda. Kecil orangnya. Itu biasanya dibuat orang untuk mengangkat barang. Itu hewan-hewan yang ditentukan oleh Allah bisa dinaiki. Lembu jangan, lembu bisa dinaiki, terpelanting ini mah. Kalau andai kata ada lembu bisa dinaiki, kerbau itu jinak. Kerbau itu hewan jinak dia. Lembu itu lihat lembunya lah. Lembu-lembu kayak sejenis banteng jangan. Kaki pai itu mana. Kuda itu elit. Kalau zaman sekarang orang punya kuda itu sama punya mobil. Orang punya unta itu merata. Keledai itu kayak sepeda motor, merata sudah pada zaman-zaman itu. Sekarang kan tidak ada lagi yang punya unta. Kuda ada di rumah. Bayangkan kalau masih berkuda, wah banyak tadi kuda di jalan-jalan. Cuman tidak ada lagi bersih, yang ada knalpot basah. Ini tadi rombongan RE King lewat WhatsApp. Ada perkumpulannya RE King. Nah, rombongan lewat WhatsApp. Jadi sekarang kita memakai perjalanan itu pakai teknologi, pakai pesawat kalau ke Mekah Madinah, pakai sepeda motor sekitar dalam kota atau luar kota sedikit, luar kota pakai mobil, pakai bis. Litastawu ala zuhurihi. Apa gunanya Allah ciptakan yang namanya hewan bisa ditunggangi? Litastawu ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum. Agar kalian, kata Allah, bisa duduk di atas punggung-punggungnya. Agar kita bisa duduk di atas punggung kuda. Kalau sekarang agar kita bisa duduk di atas Honda, bisa duduk di atas bis, bisa duduk di atas pesawat, bisa duduk di atas mobil. Tujuannya apa? Summa tazkuru ni'mata rabbikum. Kemudian kalian mengingat nikmat Tuhan kalian. Iza stawaitum, setelah kalian duduk mengendarainya. Wa taqulu, dan kalian kata, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci zat yang telah menundukkan kepada kami hewan ini, kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal sebelumnya kami tidak bisa menguasai. Nah, sekarang kalau menguasai mobil dan yang lainnya kurang lebih sama. Oleh karena itu bacaan melakukan perjalanan. Maka sebelum melakukan perjalanan baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, melakukan perjalanan. Oleh karena itu juga perjalanan itu dilakukan sunnah kalau tujuannya baik. Apa tujuannya? Tazkuru ni'mata rabbikum. Kalian mengingat nikmat-nikmat Tuhan kalian. Imam Syafi'i mengatakan, kalau di dalam bab musafir, bab fikih itu ada ayat di sana, ayat hadis yang berbunyi as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu sepotong dari kesusahan, daripada azab. Nah, kenapa setiap bab fikih dimulai dengan ini ayat, ini hadis? Karena memang tujuan fikih untuk bisa meringkas sholat.
Karena melakukan perjalanan itu sebagian dari kesusahan, maka timbullah namanya jamak dan qasar. Ada yang namanya jamak saja, ada yang namanya qasar saja. Ada yang namanya jamak, qasar, jamak sekaligus di qasar. Itu bab fikih. Oleh karena itulah kalau kita masuk dalam fikih pasti ada hadis tadi. Karena tujuannya memang fikih itu untuk mencari keringanan daripada kesusahan. Karena susah melakukan perjalanan, maka dibuatlah fikih boleh menjamak, boleh mengqasar. Tapi syaratnya perjalanan kurang lebih 82 km ke atas. Dan itu jarak bukan lamanya berkendara. Contohnya kalau lama berkendara dari sini ke Guntung, dari sini Batang Tumu ke Batang Tumu itu 1 jam, hampir 2 jam tuh. Lihat keadaan. Kalau nyambut mesin 2, 1 jam seperempat. Kalau buat pancong mesin 40, 2 jam setengah. Nah itu kan lamanya tuh. Ini yang dipatok bukan lamanya. Karena kalau patokan lamanya dari Jambi ke Jakarta pakai pesawat 50 menit cuma. Dari Pekanbaru ke Batam pakai pesawat 30 menit. Naik mencungin ke atas 10 menit. Datar 10 menit. Ting 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 juga bunyi. Turun pula menandakan hendak sampai sudah. Main setengah jam benar ya naik pesawat. Coba pernah kita transit ke sana dari Surabaya. Terakhir 2015 di Pondok sana kita lewat Batam. Cobalah lewat Batam marah-marah apa rasanya? Ternyata Pekanbaru ke Batam naik 10 menit dan antara 10 menit turun lagi ke bawah. Ini ada apa-apanya naik pesawat setengah jam cuma. Lebih jauh dari sini ke Batang Tumu pakai pupuk tabinya. Nah, kan seperti itu. Jadi patokan bukan lamanya tapi jaraknya. Orang yang ke Jakarta dari Jambi ke Jakarta yang namanya 50 menit tapi jaraknya puluhan kilo, ratusan kilo itu lebih 1000. Orang yang dari Tebilahan ke Batang Tumu pakai pupuk seharian baru sampai, tapi jaraknya tidak sampai batas musafir. Oleh karena itu yang dipatok jarak. Orang dari sini ke Air Bagi, dari sini ke Batang Tumu, dari sini ke Lanjau pakai pompong, tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Tapi dari Jambi, dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 20 menit, sekalipun tidak sampai 2 jam, boleh menjamak, boleh mengqasar. Sebab yang dipatok jarak bukan lama kendaraannya. Oleh karena itu patut bagi kita yang senang bepergian mengetahui masalah jamak qasar. Banyak yang tidak tahu kadang-kadang, tidak belajar, padahal penting, apalagi suka bepergian. Kalau kami disebut suka itu kurang, juga suka nyaman di rumah rasanya. Bepergian itu kan tergantung orangnya lah. Ada orang tuh suka bepergian ada. Tapi kalau tujuannya baik, kadang-kadang orang suka bepergian itu suka melihat kampung orang, bagus tujuannya. Tapi lebih identiknya, lebih fokuskan bukan kampung orang, melihat nikmat yang Allah berikan. Melihat kampung orang, oh pada sama kampung kita. Di sini tanahnya tanah kuning, di kampung kita terlihat tanahnya gembur. Melihat ada lain tanahnya putih, oh begini kekuasaan Allah. Lebih baik seperti itu. Kalau kita ini kurang suka bepergian karena masalah najis, susah melihara. Nah, situlah yang akut minal azab tadi. Najis, apalagi berhari-hari di dalam mobil, aduh najisnya. Masuk rumah makan
masuk rumah makan, kencing di sana, di dalam baknya paling ada segini airnya, di dalamnya ada tahi tikus pulang. Siapa mana? Ayo. Rumah makan mana? Rupanya adalah dari Surabaya ke Jambi. Nah itu belum ada jalan tol waktu itu. 4 hari 3 malam, atau bisa 3 hari 3 malam 4 hari 3 malam bisa, atau terbalik 4 malam 3 hari bisa, tergantung bila berangkatnya. Waktu itu tidak ada tol belum. Aduh, 4 harian itu mengfoto di Gawian lah ternyata lalu masuk rumah makan, nah melihat baknya halus, tahi cacangnya banyak, tahi tikusnya ada, pakai air mutan najis jadinya. Belum lagi yang terkena kadang-kadang menetes, itu yang susahnya, malasnya bepergian itu. Lalu bagaimana? Apakah tidak sholat di tengah jalan? Oh, haram tidak sholat. Selama akal masih ada, sholat tetap dijaga. Tapi kan benajis, namanya sholat dihormati waktu. Sholat menghormati waktu. Kalau seandainya tidak sholat, dosa hukumnya. Sholat tidak sah, betul tidak sah, karena mutanajis airnya tadi. Tapi tidak sholat dosa. Makanya sholat menghormati waktu. Kalau sampai di tempat kita bisa ganti baju baru, mandi, pakai pakaian yang bersih, wajib diqodho selama dia sholat menghormati waktu. Jadi yang malas tadi qodhonya itu malas, tidak dikerjakan dosa. Kalau umpama tidak sampai ke tempat kecelakaan, maka sudah dianggap mengerjakan sholat. Itulah tujuannya sholat menghormati waktu. Susah kan? Nah, situlah susahnya perjalanan. Oleh karena itulah kawan ajak kita lagi umroh. Tim itulah bila lagi umroh kaitan. Umroh itu kada tiap tahun. Nah, umroh yang wajib itu hanya setahun ya, hanya sekali seumur hidup, sebagaimana haji. Apalagi umrohnya lewat Kuala Lumpur, aduh, milik kepala situ tuh. Umroh yang kedua, ketiga itu sunnah aja hukumnya. Melihat aurat orang itu haram. Gimana melihat aurat orang? Kuala Lumpur, Malaysia tuh, cilang-cilang paha Cina. Cawanya begini ya. Baik ada umroh sekalian. Adalah yang langsung akan baru langsung ke Jeddah. Dada aja ya kawan, dada aja kita singgah ke Lumpur. Maka transitnya lawas, langsung duduk transit di jalan. Bujur-bujur dada kayak itu pilihan situ Cinanya. Bujur-bujur nang kali hari ini. Nggak nyampe tuh kali. Saking singkatnya selawar itu, dia kolor kah selawar kah? Nah, ada yang tuhan 80 kurehi hanya 80 itu kait jangan kurehi 80 orang mumpah kait jangan kurehi tarik kena ini. Umroh yang kedua sunnah mengharami yang itu tuh wajib hukumnya. Haram melihat aurat orang. Nah kita mengejar sunnah itu melewati aurat orang tadi. Nah ini yang paling kepala kayak apa jalannya. Setahun sekali lah ya kawanan tadi cari orang yang umroh. Setahun sekali berangkat, bukan masalah gitu. Yang penting wajibnya selesai sudah. Yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Menghilang itu tuh ngalih. Tulang ke sana. Terlihat dah gitu. Mau kada mau terlihatnya, bukan sengaja mau kada mau saking banyaknya tadi. Karena pulang dari umroh itu pulang, lewat pulang Kuala Lumpur. Nah, itu kayak parah juga orang di sini. Setembilah ini banyak Cinanya, banyak keselawarahan dan Cinanya. Tapi kan ada sisi singkatnya itu bang, kayak di Malaysia di bandara-bandara. Rusak umroh. Kecuali pakai kacamata hirang. Oh jangan pakai kacamata hirang. Akunya pura-pura supaya kada melihat orang matanya ke sana ke sini.
Nah, pakai kacamata hirang aja kayak gini. Matanya ke sana ke sini. Rata-rata kan orang umroh pakai kacamata hirang. Wah, sekalinya ya bu, pakai kacamata hirang supaya kada kelihatan matanya. Nah. Adalah yang langsung. Masa ada yang langsung. Malah pakai baru timbang 10 jam lah. Yang transit pakai baru transit walaupun rusak. Apalagi umroh sunnah. Dan kalau haji wajib, umroh sunnah. Jadi bila di 3 tahun sekali jadi dia umroh ada titiknya. Jangan terlampau banyak ke sana. Yang sunnah. Boleh ya sahabat Umar. Ahlu Syam Syahmukum, yang orang-orang Syam boleh ke Syam kalian, orang-orang Yaman boleh ke orang-orang ke Yaman kalian. Jangan terlampau banyak ke sana, ujar sahabat Umar. Kenapa? Karena kalau kita kebanyakan ke sana hilang haibah Ka'bah, hilang rasa-rasa biasa dah melihat. Namun setahun 3 kali umroh itu biasa dah melihat Ka'bah. Beda orang yang umroh sekali, hanya sekali itu melihat Ka'bah itu nampakkan hatinya, rasa-rasa pening hatinya. Kenapa? Haibah Ka'bah. Tapi orang yang sudah biasa berdiam di sana atau yang umroh sehari setahun 3 kali berangkat, itu dari rasa lagi kurang rasanya. Jadi bila lagi jadi setelah kena demikian dulu. Apa itu dari badan teh? Bekas sama kota baru juga. Umroh itu melakukan perjalanan. Maka di perjalanan umroh itu perhatikan masalah jam kosong. Apalagi waktu berbeda itu sangat diperhatikan. Kita umroh, nah ini betul yang pembawa itu yang memperhatikan. Dari Pekanbaru menuju Kuala Lumpur jam 10. Sampai di sana ternyata sana lebih cepat, tidak sejam. Sampai ke sana kita seharusnya jam 40 menit juga, tidak jauh. Sampai ke sana seharusnya jam 11, ternyata dekat jam 12. Lalu di sini kita cek pakai HP, cek di HP jam berapa masuk sholat zuhur, jam 1:20. Zuhurnya di sana. Kalau kita kan rata-rata jam 12.30, jam 12.15. Ternyata kita cek zuhur jam 1:20. Kemudian ada ibu-ibu yang punya rombongan yang menjaga kemudian. Jam 12:30, ayo ya kita ke musola aja. Bukan apa ke musola. Kita rakyat berdiaman aja. Ada zuhur lawas banget 1:20. Ingin kecil susah. Kalau bisa netesnya kelamaan gitu di pesawat susah. Itulah susahnya tadi. Akhirnya ibu-ibu perginya ke musola. Sampai jam 1:20 bunyi HP azan. Oh, masuk dah waktu zuhur di Malaysia jam 1:20. Sampai ke sana lebihnya kebingungan sudah ini. Berarti habis sembahyang sudah. Ibu-ibu sudah sembahyang, sudah. Paginya itu sudah sembahyang. Tidak sembahyang, jam 1 sembahyang. Masuknya jam 1:20. Datang ke rombongan. Diam-diam aja, ada apa-apa ini, belajar sedikit ya. Nah, tidak ada apa-apa yang belajar, mana bisa ada apa-apa. Sembahyang itu ya masuk waktunya. Masuk waktunya baru bisa sembahyang. Kalau sebelum masuk waktu 5 menit sebelum masuk waktu sholat tidak sah. Cepat-cepat ya. Tidak apa-apa ya, boleh dimajukan sedikit. Jadi tidak enak lagi dengan yang lain beda-beda sudah. Kayak apa nih kedua rombongannya. Dosa, punya tanggung dosa. Itu harus ada ilmunya. Diperhatikan kalau kita beda negara, perhatikan. Tidak usah beda negara, beda tempat. Terpilahan. Jual pajak di pasar pagi itu
Kalimantan Selatan beda sudah. Suka Ya beda. cewek juga mau. Tembilahan Irian Jaya beda sudah. Kalau tembilahan Jakarta masih sama. Seboto. Jadi perhatikan Nah, perjalanan masyarakat itu penting. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan di dalam syairnya, beliau bersyair. Dalam syairnya beliau mengatakan, "Tagharrab 'anil awtani fi talabil ula." Pergilah dari kampung halaman. Ini berarti tidak seluruhnya perjalanan itu susah, menyusahkan, tidak. Pergilah dari kampung halaman fi talabil ula untuk mencari kemuliaan. Karena kalau di kampung halaman susah jadi mulia. Nabi Muhammad mulia dari Mekah, dan dihinakan di Mekah, padahal beliau orang yang paling mulia. Kapan beliau jadi dimuliakan oleh orang-orang? Ketika beliau meninggalkan Mekah, pindah ke Madinah. Nah, ini ada ketawanan. Jangan alih berkembang di kampung halaman. Jujur, memang alih. Kecuali di situ ada bibitnya. Nah, kalau ada bibitnya kadang alih. Kalau di kampung halaman itu orang tua situ tokoh, nenek situ tokoh, datuk situ tokoh, itu kadang alih. Tapi kalau tidak ada tokoh, tidak ada bibit, ngalih berkembang di kampung halaman. Nabi Muhammad itu ada bibit loh. Abdul Manaf, Abdul Muttalib, itu kan kakek Nabi Muhammad tokoh itu, penjaga Ka'bah. Nabi Muhammadnya dihina-hina oleh orang Quraisy. Jadi biasa kampung halaman itu susah. Kenapa susah? Karena orang itu melihat waktu harus kita. Nah, itu susahnya. Wah, jauh ini. Biasa ya ada gini. Walaupun mondoknya jauh. Di mana mondok di Kalimantan, Kuling, yang paling jauh buku hari ini ya. Nah, yang diingatkan orang. Orang saya melihat lagi, apakahnya orang ilmu sudah ada? Nah, kalau inilah yang paling jauh kebarikan lah aja. Kapan bisa mulia? Kalau yang Tuhan matian, nah itu bisa mulia. Kalau yang Tuhan masih hidup, udah mau. Kayak anu ya. Udah mau. Pasti masih sebut nama. Jadi kalau kata saya ujar ulun, kalau hendak mulia pindah dari kampung halaman. Nabi Muhammad tidak. Akhirnya pindah ke Batam, dia wah mulia di sana. Kenapa mulia? Karena orang Batam sudah tahu waktu harusnya. Nah, orang Batam tahunya datang ustaz sudah. Jadi imam. Habis jadi imam, terikat pada hendak, akhirnya keluar dari masjid. Banyak malah pengajian. Jadi tokoh di sana. Dan di sana ada yang kadang memuliakan. Karena ada suatu paling jemur orang sana. Kalau di kampung halaman, tahu orang tua ada mau nyempet guru, ada mau nyempet ustaz ngarang tukang di sana. Walaupun kita di Batam tua itu orang tuanya pun nama Dit ya. Oh iya bapak, Dit ya. Oh iya bapak. Kenapa? Ini melihat kita waktu halus. Nah, mamah burung. Manggil betul orang. Nah, betul orang diambil. Kenapa garang? Timbak buruk, muncul kemudian. Yang itu tuh masih hidup orangnya. Dia manggil dia dari mana? Masjid gitu. Tapi yang hanya yang abuhnya matian sudah tinggal anak-anaknya. Nah, yang bisa segan malam awal. Jadi kalau ingin mulia, tagharrab 'anil awtan. Pindah dari kampung halaman, fi talabil ula untuk mencari kemuliaan. Wasafir, kata Imam Syafi'i, wasafir, lakukan perjalanan bil fakil asfali khamsu fawaid. Karena dalam perjalanan itu ada 5 faedah. 1, tafarrujuham, menghilangkan rasa suntuk. Jadi kalau pada terbiasa di rumah aja dia suntuk buat perjalanan, tak ke Sungai Salaka, ke Rumbaika, ke Tempulika, ke air pergi, ke melihat laut, jangan berdiam di rumah aja karena sumpah. Dihilangkan sumpah. Waqtisabu ma'isyatin, mencari ma'isyah kehidupan, itu lebih baik lakukan perjalanan. Jangan berdiam.
Ada duit tadi diam di rumah, ada mau bawa keluar pilokkan. Wa ilmun, cari ilmu, harus melakukan perjalanan sekurang-kurang dari rumah ke masjid. Di masjid ada pengajian. Kalau di rumah saja lambat dapat ilmu. Ada aja aku bisa main HP di rumah, apa main HP Facebook dah diunggah. Acan buka YouTube ceramah-ceramah Facebook yang diunggah. Wa ada pun ada. Nah, karena melakukan perjalanan bisa kita melihat adab lain suku. Nah, disitulah kita belajar adab. Wa suhbatu majidi, dan kita bisa bergaul dengan orang-orang yang mulia. Itu kurang lebih manfaat daripada perjalanan. Jadi kalau andai kata ada susahnya, ada, tapi manfaatnya pun ada. Oleh karena itu, lakukan perjalanan, silahkan perjalanan laut pakai kapal, perjalanan darat memakai kendaraan. Orang dulu kapal dan unta atau kuda. Sekarang kita mobil, sepeda motor dan kapal atau perahu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah hilangkan kesusahan-kesusahan hidup kita dan kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak sebab ada perjalanan keluar daripada daerah kita. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa tajallab minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.